Manhwa ini bercerita tentang seorang pemuda yang tiba-tiba diracun, lalu dia berenkarnasi ke tubuh wakil pemimpin kultus demonik. Tak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di distrik 404, scene dibuka di kediaman nona muda tunangan yang jaga. Diperlihatkan dia sedang marah-marah tak jelas, kemudian pelayannya pun berkata, "Nona jangan teriak-teriak, bagaimana kalau ada yang mendengar?" "Memang kenapa kalau seorang nona tidak boleh berteriak-teriak," ucap Den Yahwa. Tak lama ayahnya pun datang. "Keluar kamu, sudah lama aku tidak melihat kemampuanmu," ucap ayah Den Yahwa. Di luar diperlihatkan mereka sedang bertarung. "Keluarkan pedangmu," ucap ayah Den Yahwa. "Emang aku tidak berani mengangkat pedangku," ucap Den Yahwa. "Ayah, kenapa kau memaksaku? Sudah ku bilang aku tidak mau menikah. Berani sekali kau melawan ayahmu. Kenapa ayah menjodohkanku pada orang lemah?" ucap Den Yahwa. Kemudian Den Yahwa pun langsung bergerak melesat mengarahkan pedangnya. Saking cepatnya serangan itu, lengan ayahnya pun tergores. "Apa dia sudah berada di Suprame Puncak? Aku tidak bisa melihat gerakannya." Kemudian tak lama pengawalnya pun datang. "Kau bawa pemimpin muda ke sini, sesuai perintahmu tuan," ucap pelayan itu. Kemudian ayah Den Yahwa berkata, "Aku harus menguji ilmu bela diri pemimpin muda. Apa dia itu layak untuk putriku?" Di tempat lain, rombongan yang jaga hendak menuju ke kediaman si Gigi Hio. Di tengah perjalanan tiba-tiba yang jaga minta untuk istirahat. "Sebaiknya kita istirahat di sini, Yal Yoltak, kau pegangin dia, aku akan membunuh orang ini," ucap yang jaga. Ketika yang jaga hendak menghunuskan pedangnya, tiba-tiba di rombongan ada yang berbicara, "Tuan muda, tolong hentikan perbuatan Anda," ucap orang itu. "Siapakah kau ini?" tanya yang jaga. "Maaf tuan muda, aku lupa memperkenalkan diriku, namaku Chun Birang, orang yang bertanggung jawab atas keselamatan Anda." "Oh begitu, tenang saja, aku hanya bercanda akan membunuh si gendut ini, aku hanya ingin tahu apakah ada mata-mata atau tidak. Lain kali jangan coba-coba bersembunyi di belakangku, kalau tidak kau akan tahu akibatnya," ucap yang jaga. Tak lama mereka pun sampai di kediaman pemimpin ke-12. Di dalam kediaman tiba-tiba dia bertemu dengan Yal Yojin, putra sulung dari Blood Art Palace. Kemudian mereka berdua saling berhadapan. Yang jaga pun berkata, "Ada urusan apa kau datang ke sini? Adakah alasannya kenapa aku harus memberitahumu? Lalu kamu sendiri untuk apa kau ke sini?" ucap Yal Yojin. "Sama denganmu, adakah alasan untuk aku datang ke sini? Karena kita berdua tidak ada yang saling memberitahu, sebaiknya aku pergi dulu." Yal Yojin peringkat 15 dari kultus demonik, usianya belum mencapai umur 30 tahun, tak lama mereka pun masuk dan penjaga pun menghampirinya. "Kenapa wajahmu kenapa bisa berubah?" tanya yang jaga. "Maafkan aku tuan, tadi saya menggunakan topeng kulit," ucap Chun Birang. "Oh tuan sedang menunggumu, mari kita masuk." Sesampainya di dalam, ketua ke-12 pun langsung memberikannya hadiah. "Ini hadiah spesial untukmu, bawa ke sini barangnya. Ini adalah dagger. Apa kau pernah mendengar 5 senjata suci?" "Ini adalah satu dari 5 senjata tersebut," ucap orang tua itu. "Bagaimana, apakah kau menyukainya? Bukan ini saja, aku akan mengirim banyak emas ke Radiant Palace setiap bulannya. Bagaimana? Aku akan membantumu menaiki tahta sebagai raja dari segala raja dari kultus ini," ucap orang tua itu. "Apa kau memintaku jadi pemimpin kultus?" tanya yang jaga. "Iya, emang siapa lagi yang pantas? Seharusnya Anda yang jadi pengusaha sebagai penerus dari kultus ini," ucap orang tua itu. "Yang benar, bukannya kamu mendukung Yal Yol Chun? Apakah kau mencoba cari aman?" "Tidak usah diambil hati, aku cuman bercanda kalau kau sudah memberi hadiah. Jadi tak ada alasan untuk menolaknya." Dengan cepat yang jaga mengambil senjata itu. Kemudian dia berkata, "Kalau kau hendak menaiki kapal yang sama, ini saja tidak cukup. Ini cuman 30% dari biaya perjalanan, kupastikan kau dapat tempat duduk yang bagus. Sebulan lagi kau kirim ke tempatku." "Sudahlah, aku pergi dulu, kurasa kamu ini bukan anak kecil lagi," ucap yang jaga. "Hari ini kamu jangan pergi dulu, sebaiknya kamu istirahat menginaplah, aku sudah sediakan tempat tidur untukmu." "Ya, akan ku terima tawaranmu, aku akan menginap beberapa hari," ucap yang jaga. Kemudian dia pun pergi. Setelah pintunya tertutup, orang tua itu menggebrak mejanya. Sial si mesum, beraninya sekali dia meminta sebanyak itu. Dan di malam hari ketika Yal Yoltak Wel Taisik Wel Haryung lagi berjalan, dia mendengar seseorang pelayan sedang berbicara dengan sesama pelayan, "Aku hampir mati di perjalanan menuju ke sini." "Kenapa emang kamu ketemu bandit?" "Aku melihat ada 10.000 pasukan memenuhi tempat itu." "Yang benar saja 10.000 pasukan itu omong kosong. Orang itu Menteri Perang Wu Geom. Dia memblokade pasar kuda dan mengepung Beijing. Di perjalanan mereka menangkap banyak orang, sepertinya orang-orang dari dinasti Ming." Di saat mereka sedang berbincang, tak sengaja yang jaga mendengar percakapan mereka.
Keesokan harinya di kamar yang Jagak Yalyol tak kebingungan mencari di mana perginya tuannya itu, dia melihat ada surat di atas meja. Apa ini? Dan dia pun membaca surat itu. Apa dia pergi sendirian? Di suratnya tertulis, apa tidur kalian nyenyak? Aku tidak bisa tidur karena banyak yang kupikirkan. Malamnya sungguh panjang bagiku. Aku pergi karena menyadari beberapa hal dalam semalam. Tidak usah mengkhawatirkanku, kalian langsung kembali ke Small Radiant Palace. Soalnya nanti kalian akan mendapat kritikan kalau kelamaan tinggal di tempat ini. Baiklah kalau begitu, semoga aman dan maaf atas surat tidak masuk akal ini. M.A. Chunso. Tulisan ini benar-benar indah, literatur yang bagus, sepertinya dia berbakat menulis daripada bela diri, ucap mereka. Ini bukan saatnya kita membahas tulisan itu. Ngomong-ngomong tuan muda kita hilang, tidak perlu mengkhawatirkannya. Ini perintah pemimpin muda, kita pulang ke Small Radiant Palace, ucap Wel Taesik sambil membakar suratnya. Di tempat lain yang Jagak sedang terbang dan berlari menuju ke tempat di mana pasukan itu berada, sepertinya mereka menuju ke utara, dengan kecepatan tinggi yang Jagak melompat berlari sudah hampir setengah hari dia pun sampai di sebuah hutan. Di dalam hutan dia pun melihat ada pasukan yang sedang berkemah. Di balik semak-semak dia pun melihat, di balik pepohonan, dia pun melihat ada gadis yang sedang mau diperkosa oleh para prajurit. Dilihat dari pakaiannya sepertinya wanita ini dari dinasti Ming, ucap yang Jaga. Wanita itu pun menunduk dan menangis, karena wanita itu tidak mau digilir oleh para prajurit. Dia pun akhirnya memilih menusuk lehernya dengan jepit rambutnya. Melihat kejadian itu yang Jaga pun marah. Kalian sangat tidak manusiawi. Seketika yang Jaga mengeluarkan amarahnya. Di malam yang gelap hujan pun turun. Prajurit itu pun hendak menebas kepala yang Jaga. Kemudian yang Jaga pun mengeluarkan tinjunya. Pukulan itu tepat di kepala prajurit itu. Sontak dia pun terpental dan mengenai pepohonan. Yang Jaga kemudian menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat terbang. Ketika prajurit hendak memanah, yang Jaga pun tidak tinggal diam. Dia langsung melesat dengan kecepatan kilat, langsung berada di belakang orang itu. Seketika kepalanya pun hancur seperti bubur. Ini seperti iblis, ucap para prajurit itu. Dalam hitungan detik semua pun tumbang dengan sekali serangan. Tolong ampuni aku. Tak lama yang Jaga pun memegang kepala orang itu seketika berubah jadi debu. Kemudian di memasuki tenda tersebut, dia dalam tenda ada anak kecil yang sedang duduk di kursi. Apa kau datang untuk menyelamatkanku atau membunuhku? Tanya anak itu. Tidak, keduanya aku kebetulan lewat, ucap yang Jaga. Kau berani padaku? Emang kamu siapa? Tanya yang Jaga. Apa semua tawanannya ada? Di tempat ini kudengar Oirats menawan banyak orang. Katakan yang kamu tahu, tanya yang Jaga. Kalau kau ke arah utara dari sini dengan menyusuri sungai Chu dan melintasi pegunungan, kau akan menemukan para tawanan di sana, ucap anak itu. Terima kasih, tunggu, berhenti di sana. Aku tidak mengizinkanmu untuk pergi. Terus kau memintaku untuk menginap di sini bersamamu. Aku ini sibuk jadi aku harus pergi. Kalau kau ada di sini tanpa berkaitan dengan semua ini, antarkan aku ke Beijing, ucap anak itu. Aku akan ke utara, jaga dirimu baik-baik. Atas dasaran apa kau pikir kau sedang dalam posisi untuk mengatakan itu? Memang kau ini siapa? Ucap yang Jaga. Aku Juki Sen. Ketika yang Jaga mau pergi, apa Juki Sen di dinasti Ming, tidak ada yang boleh menggunakan marga Ju atau mengucapkannya. Karena itu nama marga keluarga kekaisaran mungkinkan bocah ini Kaisar Yinyong dari dinasti Ming. Dilihat dari ekspresimu, kurasa kau sudah mengetahui identitasku. Itu benar. Aku kaisar dari kekaisaran ini, kaisar dinasti Ming. Juki Sen, sudahlah, jangan banyak membual omong kosong, ucap yang Jaga. Apa kau benar-benar tidak tahu kalau aku ditahan di sini? Harus berapa kali aku memberitahumu? Aku benar-benar tidak tahu apapun. Mengerti, ucap yang Jaga sambil berlalu pergi. Ketika mau pergi, bocah itu pun memohon, kumohon selamatkan aku.